Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Yesus lahir, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran seorang Mesias. Hai Bethlehem Efrata, kamu yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, darimu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, semenjak dahulu kala. Oleh sebab itu, dia akan membiarkan mereka sampai perempuan yang bersalah itu melahirkan. Lalu, saudara-saudaranya yang tersisa akan kembali kepada keturunan Israel. Dia akan bangkit dan mengembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam keagungan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal dengan aman karena saat itu dia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Hai Israel, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah penyelamatmu datang membawa damai. Iyalah, kalau Maria mah selalu ceria. Iya, apalagi dia baru bertunangan dengan Yusuf. Enggak lah, kita kan memang harus tetap bersyukur setiap harinya. Dengan bersyukur, kebaikan Tuhan dapat selalu aku rasakan. Kalian juga terlihat selalu ceria kok setiap harinya. Iya, bercanda. Dengan selalu mensyukuri apapun yang kita punya, hati akan penuh sukacita. Makanya kita terlihat selalu ceria. Benar, apapun yang kita miliki, kita harus selalu menyerahkannya kepada Tuhan, termasuk diri kita sendiri dan kehidupan kita. Maria, senang sekali bisa bermain denganmu hari ini. Benar, kamu selalu bisa membuat suasana menjadi penuh sukacita. Ngomong-ngomong, sudah siang. Kami pulang dulu ya, Maria. Baiklah, hati-hati ya, sampai ketemu besok. Yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sahabatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mantul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepada mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Yang
Kristus lahir di tempat tersebut. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, dan datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan